Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya sesar itu abnormal itu. Saudara bayangkan ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami saja hampir-hampir tidak tolong. Paling-paling kami suami di luar dan hanya taruh tangan di kepala baru bilang Yesus, paling-paling hanya begitu. Sudah bilang Yesus lebar, dia bayangkan kira-kira ini anak muka ikut siapa ini. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka tapi amin. Itu tipu itu. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu suara terlalu kecil, itu kuat sedikit. Shalom. Yang di balkon shalom, di luar shalom. Semuanya shalom. Hari ini kita merayakan ulang tahun Ebenezer yang ke 94, termasuk sudah dewasa atau belum? Besar atau kecil? Orang tua atau anak-anak? Oke. Di awal saya mau sampaikan hal yang standar ini, yaitu kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Dewasa biologis itu waktu itu kita punya berat badan hanya 37, sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya gemuk. Itu pertama. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Ada. Yang sedikit-sedikit mau keluar dari GPIB ada. Di sini juga ada. Di Kupang itu kalau orang tersinggung banyak orang suka bilang shh. Saudara bayangkan kalau kita hidup dalam ketersinggungan saja, itu bahaya itu. Ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bergereja, tidak tergantung berapa lama kita melayani, tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun ada meja berat 10 kg. Anak 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg, bisa? Bisa. 17 tahun kemudian itu anak umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kg, bisa? Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Tidak akan meminta beban menjadi ringan. Dia akan berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek-rengek di hadapan Tuhan minta kalau boleh ini masalah menjadi berubah. Kan dia tahu
Kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu dia punya bahu itu sekuat apa. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah. Ya, semua orang yang hidup ini pasti punya masalah. Tapi dia tidak akan meminta masalah menjadi berubah. Kan dia tahu kalau lebih dari itu Tuhan berikan kekuatan. Dan karena itu hampir-hampir orang dewasa iman itu tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah, sampai lupa rubah diri sendiri. Akhirnya tambah kacau persekutuan. Nah, baik jemaat, saya sampaikan bahwa di seluruh gereja di seluruh dunia ini, saya meyakini seluruh dunia, di gereja-gereja sudah ada sejumlah orang. Satu, ada orang itu yang dia kerja hanya protes saja. Di Ebenezer sini ada. Dia laki-laki atau perempuan? Semua protes saja, tidak ada orang pembenar, dia protes. Ada yang kalau rapat itu omong banyak, kerja tidak ada. Ebenezer ada? Ada. Dia faham apa itu ini? Ada yang waktu kerja dia tidak ada. Pas makan kenapa? Oh, dia ada juga. Ebenezer juga ada begitu. Ada orang yang dia pergi acara itu hanya mau bungkus makanan. Di sini juga ada begitu. Kok ternyata kita sama yang begitu. Ini konteks bergereja ini, saudara-saudara. Ada yang dia sekikir sekali. Ada? Persembahan juga dia tidak kasih, dia hanya datang hanya. Wah, itu repot itu. Tapi ada juga. Dan saudara bayangkan ini gereja kira-kira begitu itu keadaan. Lalu saudara-saudara, sengaja saya membaca teks ini untuk kita sama-sama renungkan sebuah kisah menjelang Tuhan Yesus akan berhadapan dengan pengkhianatan muridnya dan selanjutnya proses kesengsaraan sampai kemudian dia akan meninggalkan mereka. Ini sebuah keadaan yang serius. Tuhan Yesus menganggap hal ini sangat serius dan juga bagi jemaat, bagi murid-muridnya ini serius. Sekali lagi dia akan berhadapan dengan pengkhianatan, berbagai kesengsaraan, dan kemudian dia akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara, dan untuk itu dia berdoa bagi murid-murid. Dia berdoa bagi dirinya dan bagi murid-muridnya. Supaya apa? Paling tidak untuk dua hal. Supaya mereka menjadi satu dalam kasih. Supaya apa? Sama-sama 1, 2, 3. Menjadi satu dalam kasih. Karena ada orang dengan macam-macam keadaan latar belakang mereka. Kalau mereka tidak menyatu dalam kasih, itu repot. Gereja begini besar ini lebih dari 400 kakak kalau tidak menyatu di dalam kasih, umur 94, 95, 100, 200, itu sebuah masalah besar bagi persekutuan gereja. Jemaat ikut hafal. Kasih ialah. Omong. Diam-diam saja. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, lantas Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Sekarang saudara lihat bahwa kasih tidak terpatahkan.
Supaya jangan ada satu orang bilang kepada temannya, Pak, saya terlalu hargai Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi saya waktu tahu Pak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, ego. Bayangkan kalau tanpa kasih dan hanya egois terus kita ikut rapat majelis jemaat. Pernah kok tidak kalau rapat-rapat majelis jemaat bakal lain? Kursi hampir-hampir ada suara. Apalagi kalau dia suka memaksakan kehendak. Tanpa kasih repot. Kita ada dalam sebuah keadaan bersama-sama sebagai komunitas, tapi tidak ada nilai yang muncul di situ. Saudara-saudara yang paling bisa mengkonfirmasi ini ibu-ibu. Kasih tidak terpatahkan. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Di sini ibu-ibu hanya 10. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya sesar itu abnormal itu. Saudara bayangkan ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami saja hampir-hampir tidak tolong. Paling-paling kami suami di luar dan hanya taruh tangan di kepala baru bilang Yesus. Paling-paling hanya begitu. Sudah bilang Yesus lepor, dia bayangkan kira-kira anak muka ikut siapa ini. Paling-paling hanya begitu. Sakit melahirkan yang begitu berat itu. Coba bilang pada anak-anak kita. Waktu anak-anak punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Hampir-hampir orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Di 2:30 subuh masih ada orang tua goyang-goyang dia punya anak begini. Betul? Dalam keadaan sempoyongan karena tidak bisa tidur 2:30 pagi, sering kali ibu-ibu dipaksa lagi jadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu tuh sering kali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau itu anak lari-lari nyamuk. Tapi sudahlah, tidak usah. Ini anak-anak kan tidak tahu bicara. Orang tua mengajar mereka bicara satu-satu suku kata. Mama, papa. Sekarang anak-anak mulai besar, mulai remaja, SMA. Suka bicara sama orang tua. Dorang yang kita lahirkan dengan susah payah ajar bicara, setelah remaja suka bicara sama orang tua. Dorang lebih suka bicara dengan sekarang pertanyaannya, sudah susah-susah melahirkan, membesarkan, ajar bicara lagi, sudah tahu bicara, lebih banyak bicara dengan teman. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan dorang? Kenapa mau kasih makan itu anak dorang? Kasih tidak terpatahkan. Tidak terpatahkan. Tidak ada anak-anak yang lahir itu langsung bisa jalan. Orang tua ajar mereka jalan sambil pegang di tangan latih jalan belakang itu. Dia sudah remaja, sudah bisa jalan sendiri. Ada suka jalan sama orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Kenapa kasih makan manusia begitu? Kenapa coba? Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Itu yang mesti ada pada persekutuan para murid. Kasih yang tidak terpatahkan. Karena ada majelis itu kan tersinggung. Penatua tersinggung dan penatua satu, diaken dengan satu, diaken dengan jemaat. Wih, kalau tanpa kasih repot. Orang tua bilang, anak-anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua ikat perut. Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang demi anak-anak mereka kan. Jadi orang tua bilang, anak-anak,
busuk-busuk pun kamu itu kami punya anak. Pernah dengar itu kalimat? Pernah konfirmasi ke orang tua kenapa bilang kita busuk? Penerimaan yang betul-betul luar biasa. Nah, ini kerinduan pertama dari Tuhan Yesus supaya murid-murid itu menyatu di dalam kasih. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Karena kita bisa bergereja bersama-sama, duduk sama-sama dalam sebuah persekutuan, tapi tanpa kasih. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Satu datang bilang shalom, dua bilang shalom, kita lewat pada Di Ebenezer sini ada yang begitu. Ada juga. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju apa coba? Ya saudara-saudara, itu kerinduan pertama. Supaya kalau kita dalam persekutuan, betul-betul ini persekutuan kasih. Karena ada Timur, ada Manado, ada Ambon, ada Batak, ada mana-mana ini. Latar belakang beda-beda dan tanpa kasih, saya kira ada masalah bagi gereja. Saya bilang di mana-mana saudara-saudara, laki-laki ini kan lihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, suami-suami ini kalau duduk-duduk ada perempuan cantik satu masuk, saya rempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah, perempuan cantik itu masuk kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah begitu. Tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona ini kalau duduk sama-sama ada laki-laki ganteng masuk, mereka biasa-biasa saja. Kalau ada yang bereaksi ringan saja, tidak histeris. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, rok agak pendek, terus sepatu agak tinggi. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu kawan di sebelah, dia pakai siku bilang. Di sebelah lihat baru dia pakai bibir. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di Ebenezer pernah begitu. Tiap hari Minggu ada. Saya hanya bertanya bahwa dia ada atau tidak, kita investigasi sama-sama. Karena itu saudara-saudara, tanpa kasih saya rasa ada masalah itu. Yang kedua, kerinduan dari doa Yesus ini adalah supaya mereka punya kesatuan secara personal dengan Tuhan. Sebagaimana mereka menyatu dengan Yesus, mereka pun harus menyatu dengan Allah Bapa. Sebagaimana Allah menyatu dengan Yesus, demikian juga mereka. Persekutuan bergereja adalah persekutuan orang-orang yang secara personal sudah menyatu dulu dengan Tuhan. Baru tiap-tiap orang yang menyatu dengan Tuhan itu berhimpun bersama dalam sebuah persekutuan. Supaya masing-masing orang menyaksikan persekutuan dia secara personal dengan Tuhan. Tidak boleh ada satu orang yang hanya sekedar ikut-ikut. Kesatuan dulu dengan Tuhan, menyatu dulu dengan Tuhan. Nanti sudah menyatu dengan Tuhan, baru 1, 2, 3, 4, 5, 100 yang menyatu dengan Tuhan datang bersama-sama dalam persekutuan ini. Lantas ada yang teruna, ada yang paduan suara, ada kan orang-orang yang punya pengalaman perjumpaan, kesatuan pribadinya dengan Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat serius. Murid-murid harus dipastikan bahwa mereka itu menyatu dengan Yesus. Kalau tanpa menyatu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mengerikan. Karena kita punya aktivitas rohani yang banyak, tapi belum tentu ada kesatuan. Dan saya kira ini kata kunci. Kesatuan dengan Tuhan itu hanya bisa terjadi oleh karena satu kata, yaitu menjaga kesucian. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, yang suci. Yang suci itu tidak dapat menyatu dengan yang tidak suci. Yang kudus itu tidak dapat menyatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus.
Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Kalau kita dalam terang, bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa orang-orang yang di terang ini seringkali dorang pulang pergi gelap? Padahal tidak dapat lihat siapa-siapa di sana. Tapi kenapa mereka pulang ke gelap? Saya renungkan tuh, orang di terang pulang ke gelap itu kan dia suka begini, dia suka begini. Ini apa ini kalau begini? Kalau dia suka begini, sedikitlah dia akan. Saudara-saudara, itu kata kuncinya. Kalau tidak, sekali lagi, kita menjadi aktivis rohani. Maha hadir di seluruh ibadah, dia hadir. Kaum bapak hadir, ibu hadir, lansia dia hadir, sekolah minggu juga dia ikut semua. Tapi tanpa kesatuan, kita hanya aktivis. Dan kalau kita sekedar aktivis, lama-lama bukan Tuhan pakai kita, kita yang pakai Tuhan. Saudara-saudara, pendeta Yandi berkhotbah tiap-tiap hari di mana-mana. Apakah dia menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Jadi karena itu, saudara-saudara, doa Yesus ini menjadi serius. Bukan untuk murid-murid jawab, tetapi supaya dalam kekuatan Tuhan itu mereka dipanggil untuk menyatu dengan Tuhan. Dan itu syarat. Saudara bisa bayangkan kalau semua orang ini kemudian menyatu dengan Tuhan, satu-satu pribadi, persekutuan itu menjadi sebuah persekutuan yang luar biasa. Bersekutu yang luar biasa. Akhirnya Tuhan menjadi andalan. Tuhan menjadi andalan. Saudara, kalau orang pimpin pujian di muka, di depan begini, kalau belum biasa itu dilihat orang banyak, dia kasih tahu di grup, tolong doa dulu, tolong doa. Ini pertama kali tolong doa. Berat ini tolong. Semua bilang bisa, Tuhan Yesus pasti tolong. Di grup itu kasih tahu begitu. Setelah aman, itu dia datang menyanyi masih standar ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Wah, itu jalan bagus. Terima kasih oleh karena dukungan doa teman-teman semua, pelayanan bisa jalan dengan baik. Mantap. Tapi karena berulang terus, lama-lama jadi biasa. Kalau subiasa itu orang mulai lupa berdoa, orang mulai lupa kesatuan. Datang karena subiasa menyanyi, tinggal kasih tahu. Kalau dia bilang ini langsung ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Tidak masalah improvisasinya, tidak ada masalah. Perenungannya ada pada apakah kita sementara menyatu dengan Tuhan atau tidak. Itu perenungannya. Kalau tidak kan bermasalah. Saudara tahu, saya tidak tahu di GPIB, gereja tempat kami layani, saudara-saudara, kadang-kadang kalau pimpin ibadah rumah tangga, hari ini Pak Menobe, nanti Selasa Pak Menobe, Jumat Pak Menobe, terus bilang, tidak ada orang lain di ini gereja, hanya saya saja. Di GPIB juga ada begitu? Ada juga? Tidak ada. Sedikit lagi dunia kiamat di sini. Nah, pertanyaan lanjutan terhadap teks ini adalah, lalu bagaimana dua kerinduan itu bisa menjadi nyata? Kerinduan supaya mereka menyatu di dalam kasih, dan kerinduan Yesus supaya mereka itu bersekutu secara personal dengan Tuhan. Dia sampaikan begini, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Tuhan berikan, yang Bapa berikan kepada. Kemuliaan apa sebenarnya? Kalau kita lihat dari pelayanan Yesus, dia mengerucut pada hal yang menarik gini. Pertama, kemuliaan yang diberikan itu adalah kemuliaan salib. Sama-sama, 1, 2, 3. Kemuliaan.
Gereja-gereja lagi sibuk bertengkar di luar salib. Kita masih ribut soal barang-barang yang bukan salib. Kita menyatu tetapi tidak dalam kemuliaan salib. Bahkan gereja saling memprovokasi. Gereja bisa saling menjatuhkan dan saling meniadakan satu dari yang lain. Tuhan Yesus menyatakan dengan sangat baik, anak manusia dimuliakan. Salib itu tanda kemuliaan. Jadi persekutuan gereja mesti mengalami hal itu. Dimuliakan pada salib. Saudara-saudara, kita bertengkar di luar itu. Sehingga sulit sekali gabung ini gereja-gereja bersama-sama. Kemuliaan yang kedua kaitan dengan itu adalah, saya kira ini hal akan menolong kita, yaitu kemuliaan karena kepatuhan dan ketaatan. Tuhan Yesus itu sangat patuh, sangat taat, bahkan taat sampai mati. Taat sampai mati. Itu yang jadi kemuliaan, ketaatan. Tidak boleh ada satu jemaat pun, tidak boleh ada satu orang pun di dalam gereja yang kemudian dia melebihi kemuliaan daripada kepatuhan terhadap perintah Tuhan. Tidak boleh. Saudara-saudara, di GPIB juga ada pemilihan majelis jemaat. Kok penatua diaken ada kok? Sama dengan Gemit. Saya tidak tahu pengalaman kita masing-masing, tapi saya alami di beberapa gereja, ini jemaat dong, ini kadang-kadang yang terlalu jemaat dong ini. Waktu mau pemilihan majelis, dorang bilang begini, pilih dia, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto. Supaya pas ada acara tinggal pakai depo oto. Depo oto lebih mulia dari pelayanan. Dan masalah tuh. Akhirnya dia yang sudah terpilih itu datang, dia bilang begini, pendeta, sebenarnya saya tidak mau, tapi jemaat semua. Yang mau saja bermasalah, apalagi yang sebenarnya tidak mau. Tidak boleh ada satu kemuliaan yang lebih dari patuh terhadap perintah Tuhan. Tidak boleh. Yesus saja taat dan taat sampai mati, itu membuat dia dimuliakan. Di GPIB mutasi para pendeta biasa berapa tahun periodisasinya? 4. Sama Gemit. Yang menarik itu saudara-saudara, kalau melayani luar biasa jemaat suka, dorang pikas tahu di pendeta, di sinode. Sinode, jangan kasih pindah dulu kita punya pendeta. Kenapa? Kami masih sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau pindah pembangunan gagal. Itu kalau jemaat lagi cinta, lagi suka itu pendeta. Tapi kalau dia tidak suka, aduh, mengerikan. Tapi beruntung di GPB ini jemaat suka-suka pendeta semua. Ya saudara-saudara, hal yang perlu menjadi sesuatu yang punya kekuatan bagi saya dan saudara untuk merenungkan bahwa tidak boleh ada kemuliaan lebih dari itu. Kemuliaan yang ketiga saudara-saudara digambarkan bahwa ini supaya dunia tahu bahwa Yesus itu adalah Allah dan menyatu dengan mereka. Harus. Apa inti dari pernyataan itu? Intinya adalah orang berhenti bertanya-tanya siapa Yesus, karena Allah yang sangat jauh itu sekarang tinggal bersama-sama dalam persekutuan murid-muridnya. Dulu Allah tidak dikenal. Orang-orang paham betul bahwa ada satu kuasa yang lebih besar, tapi dia di mana, siapa dia tidak ada yang tahu.
Sampai satu saat Allah berjumpa dengan Musa dan Musa tanya, nanti kalau saya pergi di sana orang tanya saya bilang apa? Engkau kasih tahu saja, aku adalah aku. Bayangkan kalau saya diutus pergi kasih tahu satu orang terus dan siapa itu bilang, aku adalah aku. Kita pusing itu. Kita pusing itu. Aku adalah aku. Dari aku adalah aku, lebih dekat sedikit lagi. YHWH, Yahweh. Tapi tidak bisa disebutkan dengan sembarangan. Dari itu ditambah sedikit, Immanuel. Tapi orang bertanya, Immanuel yang mana? Oh, Immanuel yang pemerintahan ada di bahunya dan seterusnya. Matius masih menyebutkan Immanuel, tapi kemudian Yohanes menyebutkan, dan nama itu adalah Yesus. Dia yang tersembunyi, yang sepertinya jauh sekali itu, sekarang dia telah muncul di dalam Yesus. Allah yang sangat dekat, dan kan dia sangat dekat, panggil saja dia Bapa. Ini sudah dekat sekali, panggil dia Bapa. Dunia mesti tahu itu. Ada kesatuan yang luar biasa, dan saya kira ini refleksi yang baik ini. Dalam perjalanan 94 tahun GPIB Ebenezer Surabaya, saudara, kita ambil satu kisah, bukan satu kisah, ini banyak hal, tapi banyak kisah, tapi coba kita gabung-gabung. Lalu untuk itu kan konteks dari para murid. Lalu bagaimana dengan kita hari ini di sini, di Surabaya, di GPIB, di Gemit, di mana-mana? Orang-orang yang Tuhan pakai itu orang-orang macam apa? Siapakah mereka? Latar belakang seperti apa? Abraham dan Ayub, dorang dua pengusaha kaya, Tuhan pakai. Jadi kalau ada pengusaha yang ada melayani di sini, Tuhan pakai. Abraham dengan Ayub, Tuhan pakai. Tuhan pakai Ruth. Di sini ada nama Ruth. Tidak ada lagi nama Ruth. Kalau Manohara, Ruth itu hanya seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Tuhan pakai Esther. Di sini ada nama Esther? Tidak ada juga. Kalau Pinkan, Esther itu hanya seorang peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Ahasuerus tidak suka dia punya istri, nama siapa lagi? Nama siapa? Oh, ini tinggal satu orang yang jawab. Yang lain punya diam, ini buat saya pikiran. Dia sudah tidak suka dia punya istri, dan sekarang dikumpulkanlah perempuan-perempuan cantik dari 127 provinsi dari Asia sampai Afrika. Perempuan cantik. Bukan macam nona-nona dari ini cantik-cantik semua. Tuhan pakai. Tuhan pakai Daud. Di sini ada nama Daud? Tidak ada juga. Kalau Nyongki, Tuhan pakai Daud. Daud itu hanya gembala kambing domba di padang, yang ketika akan diganti, akan dicari anak-anak Isai untuk ganti Saul, Daud pun bapak juga tidak yakin Daud. Tidak yakin. Tuhan pakai. Tuhan pakai Salomo. Saya tidak mau tanya, karena tidak ada nama Salomo di sini. Salomo seorang raja yang Tuhan pakai. Salomo, bisa bayangkan Salomo ini suraja lah. Terus apa ya? Di zaman Salomo itu perak tidak ada harga. Perak tidak ada harga. Kalau perak saja tidak ada harga, kita jangan bawa kita punya besi putih, itu tidak pakai di zaman Salomo itu besi putih.
pendapatan emas Salomo per tahun yang dibawa oleh saudagar-saudagar di luar persembahan para bupati yang dia dapat tuh 666 talenta. Satu talenta beratnya kurang lebih 34 kilogram. Jadi kalau satu tahun dia dapat 666 talenta, berarti 666 kali 34, maka pendapatan emas Salomo itu per tahun kira-kira 23 ton emas. Kita pun 10 gram saya pakai semua datang di gereja bergantung di luar. Dia punya 23 ton. Salomo punya istri ada berapa? 700. Gundik berapa? 700 tambah 300 1000. Saya yakin nama separuh Salomo tidak kenal. 1000 ini pasti dia sudah lewat baru Salomo panggil, kau nama siapa lagi saya? Kalau satu hari Salomo dengan satu istri, satu hari satu, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai istri per tahun. Itu dia sampai itu pemilu berikut itu. Tapi itu kalau dia mau lolos caleg gampang. 1000 itu kali 3, lolos. Tapi kalau Alkitab bilang begitu, itu informasi. Alkitab ini terdiri dari informasi dan ajaran. Gereja Tuhan ini jadi rusak karena orang bikin informasi jadi ajaran. Ini Salomo Abraham pernah menipu waktu mau masuk itu kota. Dia bilang, nanti kalau ada yang tanya kasih tahu, bilang engkau sepu istri, kasih tahu saudara. Ini tipu kok tidak? Informasi bukan ajaran. Jangan sampai ternyata tipu untuk kebaikan. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Informasi. Tidak usah kumpul uang banyak-banyak pi baptis ulang di sana. Tidak usah. Tidak usah. Itu yang hanya informasi Alkitab. Tuhan Yesus punya murid ada 12. Dari GPIB Ebenezer pilih penatua 13, tidak ada masalah. Kan itu informasi 12. Jangan sampai waktu GPIB Ebenezer pilih 13 ada yang protes. Tuhan Yesus saja 12, kau 13. Mau lebih dari Tuhan. Salomo istri 700, gundik 300. Jangan ada yang mau kawin 2 dia bilang, kenapa Salomo saja bisa 700? Saya baru mau 2 kamu marah-marah lagi. Bagaimana membedakannya? Yang ajaran selalu bilang, hendaklah. Janganlah. Kira-kira gitu. 4 nama berikutnya: Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Ini 4 nama di sini. Ada satu Pak Andreas yang tadi jemput saya hafal. 4 nama ini hanya nelayan kecil di Galilea yang Tuhan pakai. Tuhan pakai Lewi, pemungut cukai. Pemerintah Roma menaksir pendapatan satu wilayah, terus dia lelang jabatan. Siapa mau pungut di situ boleh, makan dari situ baru kirim ke Roma boleh. Tuhan pakai. Orang sangat membenci para pemungut cukai, itu Tuhan pakai. Tuhan pakai Simon orang Selot. Aduh, terima kasih. Ini anak terlalu baik. Terima kasih. Simon orang Selot itu menunjukkan bahwa dia seorang politisi. Partai Selot adalah satu partai dalam masyarakat Yahudi yang anti terhadap Roma. Tuhan pakai. Saudara lihat ini 2 orang, Simon anti Roma dan Lewi pemungut cukai mengabdi kepada Roma. Kalau dorang 2 ketemu di luar Tuhan Yesus, dorang sudah kubunuh lama sudah kubunuh. Untung ketemu di dalam Yesus. Tuhan pakai Onesimus.
seorang budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Jadi semua orang Tuhan pakai dari latar belakang. Tidak boleh ada orang yang sangat istimewa dalam persekutuan gereja yang harus dia omong saja yang kita semua boleh ikut. Bisa. Makanya tadi catatan doa itu, kerinduan dua itu harus kasih kuat dulu di situ, dan ada perjumpaan secara pribadi. Saudara, supaya khotbah jangan terlalu lama, kita sebenarnya lama juga, tapi biar kita sekarang dari banyak dari kita semua ini Tuhan panggil sudah dalam persekutuan ini, Tuhan pakai kita. Bagaimana sekarang mengelolanya? Yang banyak-banyak begini pengelolaan ini, Tuhan tidak panggil kita untuk, kalau kita baca ini teks, supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam, tetapi supaya mereka menjadi, bukan menjadi seragam, satu dos, semua dos, satu lah. Oh tidak enak, dia mesti beda-beda tapi bisa menjadi satu. Saya punya video satu beredar luas ketika saya bilang mengelola persekutuan, mengelola perbedaan. Saudara tahu bahwa fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini beda-beda. Ada atas, ada panas, ada hitam, ada laki-laki, ada beda-beda tuh. Tidak ada masalah. Saya kasih nikah satu pasang nikah yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang hadir mereka bicara terus, ini dua orang kok beda 44 tahun. Saya khotbah, saya bilang, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa ku pemain domba korek-korek semua. Ya, tidak bisa. Jadi sebenarnya berbeda tidak ada masalah. Kalau begitu, ini yang menarik adalah pengelolaan. Video itu saya bilang begini, saudara, mengelola persekutuan ini harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia bernama? Setelah jadi kolak kita makan pisang, masih ada rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Timor tetap Timor, Manado tetap Manado, Ambon tetap Ambon. Oh ya, ya. Sudah tidak enak sekali. Tapi tidak ada upaya saling menghilangkan toh. Masing-masing kita karena berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, bahkan bisa berkumpul di satu tempat. Kalau kolak sudah berkumpul di Panci kah, Periu kah. Nah kita yang datang dari berbagai-bagai daerah, kita punya nama ya GPIB Ebenezer, bisa bergabung bersama-sama. Siapa di antara kita yang mau makan kolak, nah dia pergi makan pisang di sana, pindah makan ubi di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini. Kan tidak bisa begitu. Bersama-sama. Kita tidak bisa mengelola persekutuan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari kopi, air, gula. Sudah jadi dia penama? Lalu yang lain punya nama? Kopi ini terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti. Saya satu waktu dalam sebuah acara saya berkhotbah, sebelum masuk khotbah ada kesaksian, ada ibu-ibu bangun bersaksi. Dia pun kesaksian itu memang, dia bilang begini, ada satu waktu antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa dia ke sorga. Sampai di surga ini malaikat bawa jalan-jalan, lihat ini surga ini indah sekali. Saya bilang memang, saya juga rasa begitu surga. Terus dia bilang begini, tapi di satu sudut
Waktu itu ada ruangan yang bagus, dia coba lihat ke dalam begini. Waktu dia lihat ternyata di dalam ruangan itu penuh dengan mulut banyak-banyak di situ. Dan dia tanya malaikat, kenapa di itu ruangan itu mulut banyak sekali? Malaikat bilang, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Jadi kenapa itu mulut pendeta? Oh, pendeta-pendeta itu khotbah bagus, jadi dia mulut masuk surga, kaki tangan semua di neraka. Woi, saya tersinggung itu saya. Waktu mau khotbah saya bilang, ibu, kita dua selesaikan yang tadi. Saya bilang, ibu tahu pisau? Dia bilang tahu. Coba ibu ambil pisau, ibu iris, ibu punya jari. Waktu luka dan darah mulai keluar, coba ibu bilang ibu punya jari kelingking serasa. Dia bilang tidak bisa. Nah itu Alkitab menggambarkan Yesus kepala gereja, dan kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Tangan tidak lebih penting dari kaki. Semua menjadi penting karena fungsi. Siapa yang malam-malam perut sakit, dia mau pergi WC, terus kaki bilang, perut, maaf, saya tidak bisa pergi di sana. Tetap mesti pergi tuh. Saudara, itu serius. Alkitab bahkan mengatakan, kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Sudahlah, yang penting saudara mengertilah. Ini dia penama apa coba? Lap. Jadi saya bilang, ibu, jadi kalau mau masuk itu semua masuk. Masa mulut yang masuk sendiri kaki? Ini ajaran sesat ini. Bahkan darah dan daging pun tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Ibu pitambahlah ibu punya ini. Kesatuan kita begitu. Dalam kasih kita mengenal semua orang harus menjadi penting di sini. Semua orang mesti menjadi penting. Nah, saudara, 5-7 menit terakhir. Panitia sudah bilang 40 menit pendeta. Saya pura-pura tidak pakai jam. Saudara, satu, Tuhan panggil kita untuk apa? Tuhan panggil kita semua sebagai jemaat ini untuk apa ini? Sampai 94 tahun. Dalam dinamika naik turun, ada jengkel, ada senang, ada semua. Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita untuk satu, menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Itu tujuan Tuhan. Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Tujuan Tuhan adalah menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kerajaan itu berkaitan dengan pemerintahan, dan kalau Allah memerintah di tengah-tengah dunia, maka kasih ada, keberpihakan ada, sukacita ada. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Kenapa hanya lihat saya tidak mau jawab? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Amin. Betul-betul? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Woi pendeta, belum waktu Tuhan. Oke. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia karena belum waktu Tuhan, tapi tanda-tanda kerajaan itu mesti ada di sini. Di rumah di mana kita tinggal, di gereja di mana kita bersekutu. Tanda kerajaan itu mesti ada. Karena itu jemaat, majelis jemaat kita adalah panitia penyelenggara damai sejahtera.
Kita ini panitia penyelenggara damai sejahtera di dunia. Nah, ini panitia dorang ini harus mengalami duluan itu damai sejahtera. Ini panitia dong muka asam terus. Ketemu pendeta hanya Bapak, hidup ini terlalu susah, lu mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Panitia penyelenggara mesti mengalami dulu itu damai sejahtera. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu namanya damai sejahtera. Segala sesuatu. Dan kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan itu tidak enak. Untuk kesembuhan kadang-kadang dia obat pahit. Orang tua di kampung bilang, kalau pohon angkat tidak berbuah, angkat parang, cincang-cincang, tahun depan dia berbuah. Tapi jemaat mana mau disakiti begitu? Kita khotbah kok itu dia langsung tersinggung. Kita tua begini belum pernah ada orang omong kita, baru ini pendeta. Jadi tujuan Tuhan. Tapi ingat, tujuan Tuhan itu bisa saja bergeser karena tujuan kita. Pendeta, bisakah kita manusia geser tujuan Tuhan? Bisa. Bisa. Saya pakai contoh. Kami di Gemit ini waktu baru ditabiskan jadi pendeta, dan kami punya penempatan itu seperti makan bubur, jadi lingkar luar dulu baru. Waktu ditempatkan jadi pendeta, ditabiskan jadi pendeta, kami harus menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Kami ditempatkan di sana. Kami tarik loto, doa tarik loto, sudah buka di mana itu sudah. Baru jadi pendeta kami punya pelayanan, saya pun pelayanan itu ngeri. Ada satu waktu itu saya pimpin syukuran Sidi itu 18 kali satu hari. Mungkin tambah makan puji juga. Ngeri itu. Orang tahu itu, orang yang pendeta begini, ini cocok di sini. Cocok di sini. Cocok di sini. Periode pertama ketika mutasi, saya dipindahkan ke jemaat yang lebih di bawah lagi. Saya pikir, kok bisa saya ditempatkan di sini? Baru saya mengerti, tujuan Tuhan itu seringkali kita geser ketika kita mulai merasa pantas. Waktu kita mulai merasa pantas, tujuan Tuhan mulai bergeser pada tujuan kita. Padahal waktu dia panggil kita, kita ini bukan siapa-siapa. Bukan karena kebaikan, fasilitas, sudah langsung di ref saja. Semua karena anugerahnya. Sudah terlalu tinggi jadi saudara hafal. Dan tujuan Tuhan bisa bergeser pada kita waktu kita mulai merasa apa? Pantas. Kedua, waktu Tuhan sudah panggil untuk tujuan Tuhan, dia tidak pernah suruh kita pergi, dia tidak pernah suruh gerejanya pergi kosong. Dia kasih bekal, dan bekal itu namanya karunia-karunia. Namanya apa? Karunia-karunia ini dibagi dua. Satu karunia motivasi, satu karunia manifestasi. Karunia motivasi itu macam berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang, itu motivasi. Karunia yang kedua adalah karunia manifestasi, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan, menyembuhkan. Dua karunia ini setara. Dipakai untuk pembangunan jemaat demi kepentingan tanda-tanda kerajaan sorga. Persoalan bergereja adalah orang tidak menemukan karunia apa yang Tuhan taruh pada dirinya. Bahkan dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Ada yang kadang-kadang dia tahu menyanyi macam yang Narwastu. Tapi hari Minggu pendeta bilang ada paduan suara, vokal group, duet.
Tapi kalau tiba-tiba bilang ketua sinode GPIB dan gubernur Jawa Timur akan beribadah bersama-sama di GPIB Ebenezer Surabaya. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia. Ini dia pun nama karunia makam puji. Terima kasih. Jadi periksa dulu kita pun karunia toh. Ketiga, Tuhan izinkan ada orang lain di sekitar kita yang punya pengalaman yang berbeda. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta, beda Tuhan berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa seorang anak kuliah, beda Tuhan berjumpa macam-macam. Supaya kalau satu persekutuan besar duduk dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, orang bilang, ternyata Tuhan luar biasa. Jangan pengalaman iman kita sama semua. Kalau pengalaman ini sama semua, macam kayak saya dan Pak Pendeta nonton film sama-sama, pulang kami dua cerita ulang itu film. Jadi biarkanlah orang punya pengalaman yang beda-beda supaya kita rendahkan diri sedikit. Dengar, Tuhan terlalu besar untuk dipahami oleh satu orang. Dia butuh orang lain untuk dia dengar pengalaman perjumpaan. Tidak ada satu orang. Saudara tahu, kesulitan kita hari ini adalah kadang-kadang kan zaman lagi berubah. Kita konvensional terus ini jadi masalah. Terus ada program pelatihan homiletika, ilmu berkhotbah bagi penatua diaken. Separuh tidak datang. Pak tidak ikut. Mau pelatihan apa? Begini-begini 4 periode Pak ini ya. Kalau dia mulai dengan 4 periode yang kita pusing. Orang tidak mau rendah hati sedikit. Egois sekali. Apalagi zaman sekarang kan semua orang sudah pegang HP toh. HP berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang hari Minggu. Tahu Surabaya ini kan sibuk betul-betul. Jadi pas ada waktu di malam minggu dengan hari Minggu besok itu habis gereja, supir restoran duduk sama-sama tidak beromong masing-masing. Kok kita tambah egois ya? Sepi di tengah-tengah keramaian ini. Dia bawa HP datang di gereja. Pendeta khotbah dia ada buka lagi. Foto. Saya juga di sini pasti juga begitu Kita kira dia ada tekun bergereja, padahal tekun lihat, aduh. Buat dia hanya cek pinjaman online. Jadi saudara-saudara, mari Tuhan mau kok begitu, toh belajar juga dari orang lain. Tapi yang keempat, tujuan Tuhan lengkapi kita dengan karunia. Dia mau kita belajar orang lain. Tapi lebih dari itu dia bilang, kita mesti fokus. Mesti fokus. Dengar, sudah tahu kita, sudah tahu ada orang lain pun, tapi fokus. Saya pernah melayani pedalaman timur. Kami bangun gereja. Terus saya bilang begini, pembangunan gereja ini akan berhenti ketika jemaat bertengkar berkelahi. Terlalu mahal kalau hanya untuk bertengkar berkelahi kita pakai perhadapan panitia. Kalau mau berkelahi tidak usah pakai panitia, langsung melempar sudah. Ini pakai perhadapan panitia, berlutut lagi. Ya saya percaya dan berjanji dengan Ais bakalahi. Dan saya kasih tahu, biasa yang jadi bakalai itu dalam satu gereja kan kita tidak fokus. Ibu-ibu yang dia punya tugas seksi konsumsi, yang hanya urus soto, dia kasih tinggal itu soto untuk lihat orang urus cor beton. Nah itu yang bikin bakalai itu gereja. Coba ibu urus saja soto, terus ada orang urus cor beton, aman toh? Ini kita tidak urus soto, tapi foto orang cor beton. Kacau. Dia fokus saja. Fokus. Pendeta tidak perlu tahu semua barang. Tidak ada Superman dalam gereja. Tidak ada. Tidak ada. Tim. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mau
apa itu, memberi diri itu yang repot. Ada orang yang dia hanya mau bergereja sah, dia hanya mau gereja. Jangan ajak dia pelayanan apapun karena dia hanya mau dia gereja sah. Habis dia pulang. Kita mau dia tidak saya gereja sah, saya gereja. Itu jangan coba-coba kita pergi ke omong apa-apa, bahaya. Jangan. Saudara-saudara, Tuhan itu titip kepada kita. Saya biasa bilang jemaat-jemaat datang kalau kasih persembahan itu, ingat itu persembahan itu biasa ada pada respon setelah orang mendengar firman, dia tahu bahwa dia sudah diberkati, bukan dia kasih untuk dapat berkat. Tapi dia tahu dia diberkati, maka dia beri sebagai tanda ungkapan syukur. Kan dia tahu semua Tuhan punya dan dia berikan dari tangan Tuhan sendiri. Mau kasih itu persembahan itu kata dasarnya adalah sembah, bukan sumbang. Persembahan, bukan persumbangan. Saya ingat, saya masih melayani di Sabu. Kalau sudah musim timur, itu kan kami pakai kapal feri yang muka pelat itu, susah laut Sabu itu. Kalau dia mau pulang Kupang maju mundur susah. Yang di atas kapal lihat ada pendeta dan datang kasih tahu, pendeta ya kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah Bapak, di laut itu ibadah. Kalau kami ibadah di laut itu menarik. Waktu bagian persembahan itu kami tidak pakai tangguk persembahan yang macam begini. Kami tidak pakai yang begini-begini, tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada. Yang kedua kami butuh dos. Kenapa harus dos besar? Karena kalau ibadah di laut itu, waktu bagian persembahan datang sekali isi tangan begini, dapat berapa saja semua langsung masuk. Itu tidak lewat otak. Dia di laut. Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Beda. Kita ibadah di darat itu yang bawa persembahan datang, kita isi tangan begini, macam agak lama. Sudah agak lama lebar dia pun mata putar 2-3 kali begini. Ini mata macam ada firasat itu. Terus dia ambil persembahan, dia isi begini. Yang bawa persembahan sudah lewat baru dia kata, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Dia menyesal sekali itu karena isi. Pernah alami begitu kok? Saya mau tanya, ada jemaat yang dia datang gereja dia masih suruh singgah di kios? Ada? Ada. Itu dia singgah buat apa itu? Tukar. Itu tukar kasih besar. Ada orang kasih persembahan, ini dia lipat, ada bapak tua satu dia lipat dia putame. Saya bilang, Bapak kenapa sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Makanya begini. 100 susah begini, susah begini. Kadang-kadang pakai sengaja batuk lagi. Hei, bersyukur pada Tuhan, kita pun susah lagi mengeluh saja. Hei, susah itu. Kelima, jadi ada tujuan Tuhan, dia suka kasih karunia-karunia, kita mau kita belajar orang lain, fokus. Terus yang kelima, ingat, lakukanlah hal yang berarti, kan untuk bawa tanda kerajaan. Melakukan hal yang berarti. Jangan lakukan hal yang tidak ada arti. Saya cerita saja, di tempat saya layani, saudara, saya agak keras sedikit. Ini tidak usah banding-banding ya, ini hanya saya cerita saya kalau ada panitia hari raya gerejawi, saya bilang kamu tidak boleh buat tarik tambang, tidak usah buat voli, tidak usah. Yang ikut tarik tambang itu tidak pernah datang gereja.
Dia tarik habis, dia hilang. Belum kalau dia datang tarik ada mabok lagi. Sementara kamu bikin panitia peradaban janji iman hanya untuk dia, tidak usah. Tidak, itu nanti Karang Taruna yang bikin tarik tambang. Gereja tidak usah. Lakukanlah hal yang berarti. Bikin saja lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 476. Nah, itu ada arti. Itu berarti. Karena ada jemaat ini yang kita menyanyi makin dekat. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Makin dekat Tuhan kepada. Oke, stop. Ada yang kita menyanyi dia begini. Kita kira dia rohani, tidak, dia tidak tahu. Makanya dia hanya dari level lomba menyanyi kidung jemaat toh, berarti itu lomba dalam rangka HUT Ebenezer ke 100 buat lomba khotbah antar remaja supaya besok-besok cari pentua diaken, ada toh. Saya kasih tahu yang penyanyi-penyanyi di gereja, saya menyanyi, kamu kalau menyanyi kurangi, bila perlu kasih hilang itu itu tidak ada arti. Wah, tidak ada arti. Lagu 5 menit 4 menit hanya itu tidak ada arti. Kan menyanyi ini khotbah juga toh. Orang harus mengerti. Pam 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 pam. Dulu dia punya arti di mana? Jadi buatlah hal yang ada arti lah. Amin kok. 94 tidak amin juga. Ini amin ini. Lakukanlah sesuatu yang berarti. Terakhir, ada tujuan Tuhan, lengkapi dengan karunia. Kita diberi kesempatan belajar dari orang lain. Kita fokus melakukan hal yang berarti. Yang keenam itu menjadi bagian yang menarik sekali, yaitu kedewasaan spiritual. 1, 2, 3. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam gerejanya, dalam sekutu dengan Tuhan tadi, persekutuan personal dan komunal itu, dia punya akibat paling akhir, dia mengalami sebuah kedewasaan spiritual. Spiritualitas yang bagus. Jadi bukan soal berapa lama kita ada dalam pelayanan, tapi kedewasaan spiritualitas gitu. Spiritualitas itu saudara, gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Yang di dalam itu teologi, yang keluar itu etika. Perjumpaan antara teologi dan etika lah, itulah spiritualitas. Orang yang punya spiritualitas bagus itu ada misalnya sampah. Kalau spiritnya bagus, ada sampah, dia tinggal pungut sampah. Tapi itu kan gerakannya dari dalam keluar toh. Tapi yang dari luar ke dalam, ada sampah, dia kasih tahu dia kawan, pas saya mau ambil, kau foto. Pencitraan. Nah, diharapkan orang-orang yang sudah punya kesatuan dengan Tuhan sampai pada kedewasaan itu, kedewasaan spiritual. Saya kira saudara-saudara, itu menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Di usia 94, di saat dimana Ebenezer ini sudah melahirkan anak cucu, dan mungkin akan ada waktu cicit lagi akan ada. Oh, sudah? Sunika itu cicit. Tapi ini yang harus kita refleksi sama-sama. Ternyata Tuhan menyertai gerejanya dalam seluruh dinamika dan dalam realitas kita, supaya kita menghargai betul persekutuan ini dari latar belakang yang beda-beda dan lain-lain. Tuhan memberkati kita. Amin.